Nah, di sini sudah main. Nah, kita masuk ke pembelajaran ya. Oke, nah di minggu lalu kita kan udah bahas ya. Di minggu lalu kita sudah bahas apa sih yang disebut sebagai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di minggu lalu kemudian saya sudah bahas juga di mana-mana perkembangan itu ada 3. Ya, coba kita sebutin ya, perkembangan itu ada 3 di minggu lalu kita udah bahas. Ada apa aja nih? Perkembangan masa lalu, kemudian masa kini, kemudian masa depan. Benar ya? Nah, jadi kita sekarang masuk di bagian perkembangan di masa lalu. Oke? Nah, ini. Teknologi informasi adalah penggunaan komputer untuk menyimpan, mengambil, mengirimkan, dan memanipulasi data atau informasi yang umumnya dalam konteks bisnis atau perusahaan lain. Nah, di sini kita sudah sering banget mendengar atau melihat yang ada tulisan memanipulasi. Apa itu memanipulasi? Ayo, apa nih memanipulasi data? Gimana? Saya nggak dengar. Mengedit. Oke, benar ya. Memanipulasi itu adalah mengedit atau katanya itu adalah mengubah. Mengubah data dari misalnya yang A berubah menjadi yang B. Kemudian sistem TI umumnya merupakan sistem informasi, sistem komunikasi, atau lebih khusus lagi sistem komputer yang di dalamnya termasuk semua perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan peripheral yang dioperasikan oleh sekelompok pengguna terbatas. Nah, di sini ini yang untuk kelas 8 kan yang pegang itu ada guru TIK satu lagi di kelas 8B dan 8C ya. Sebenarnya agak berbeda ya dari buku pegangan saya, tapi nggak apa-apa kita bahas dulu ya. Nah, di sini ada kata perangkat keras. Coba sebutin sama saya, perangkat keras itu maksudnya gimana? Dalam komputer nih. Gimana? Perangkat keras dalam komputer, contohnya itu ada keyboard. Selain keyboard ada apa lagi nih? Ada mouse. Apalagi nih, yang biasanya di dalam komputer perangkat keras adalah perangkat yang bisa kita sentuh atau kita pegang. Ada keyboard, ada mouse, kemudian ada monitor. Benar ya, monitor atau PC. Kemudian ada apa lagi nih? Ayo, ada apa lagi nih? Mouse, keyboard, monitor. Yang terakhir, ayo, ada CPU, kemudian ada speaker, ada kamera, kemudian apa lagi nih? Ayo. Yang biasanya kita pegang nih ada printer dan lain sebagainya. Nah, kalau perangkat lunak ini gimana nih? Perangkat lunak atau biasa disebut sebagai Oke, benar, software atau biasa kita sebut juga sebagai aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer. Jadi mau itu komputer, laptop, handphone, dan lain sebagainya, software itu adalah aplikasi yang ada di dalamnya. Coba sebutin nih, kalau dari komputer, aplikasi apa aja yang ada di dalam biasanya. Gimana? Oke, ada Microsoft Office ya. Microsoft Office itu udah melengkapi, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, dan lain sebagainya. Selain Microsoft, ada apa lagi nih? Gimana? Ada Google atau biasa disebut juga sebagai Google Chrome. Kemudian kawannya Google Chrome apa nih? Ada Mozilla Firefox. Kemudian ada Oke, ada Microsoft Edge. Oke, benar, ada Internet Explorer dan ada Opera Mini dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini kita lanjut lagi. Nah, TIK mencakup baik lingkungan yang mendukung internet maupun seluler yang didukung oleh jaringan nirkabel. Ini juga mencakup teknologi lama seperti telepon rumah, siaran radio, dan televisi yang semuanya masih banyak digunakan saat ini. Di masa lalu, TV itu jarang banget, benar ya? TV itu jarang banget, mungkin hanya ada 1 atau 2 di antara satu desa.
Kemudian di zaman sekarang TV itu udah hal yang lumrah. Di tahun-tahun berikutnya ada kemungkinan nggak TV itu nggak ada? Maksudnya acara televisi itu tidak dipergunakan lagi. TV sekarang itu sudah berubah menjadi TV Android. Setuju atau tidak? Setuju ya? Nah, saya juga punya TV di rumah, tapi saya nggak pernah nonton lagi yang namanya serial drama yang di TV, yang kayak Indosiar, SCTV, RCTI, dan lain sebagainya. TV zaman sekarang biarpun bukan lagi TV yang biasa, udah beralih ke dalam TV Android. Di Android, di YouTube itu, pernah nggak dengar lagu dari zamannya si Edozel ya, kalau nggak yang saya nggak salah judulnya itu adalah, apa ya nama lagunya itu ya? Oke, itu nanti deh kita bahas ya. Nah, didukung oleh jaringan nirkabel yang juga mencakup teknologi lama seperti telepon rumah. Zaman sekarang masih ada yang pakai telepon rumah? Ada yang masih pakai? Untuk saat ini telepon rumah tidak ada lagi di rumah, tapi sudah beralih ke dalam perkantoran. Nah, di perkantoran telepon rumah itu masih dipergunakan, tapi bukan untuk menghubungi orang yang ada di luar kantor tersebut. Tapi contohnya dari lantai 2 ruang guru itu ada telepon rumah untuk menghubungi kepala sekolahnya contohnya, atau satpam yang ada di bawah, atau yang ada di sekitarnya yang mempunyai telepon rumah. Itu tujuannya adalah untuk menggabungkan semua sistem itu menjadi satu. Oke, contohnya nih dari kelas 8A ada handphonenya, ada telepon rumah, mau menghubungi di kelas 9A. Nah, cukup dari tekan picit angka 1 aja, maka akan terhubung ke kelas 9. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian siaran radio dan televisi, yang semuanya masih banyak digunakan saat ini. Daftar komponen TIK sangat lengkap dan terus bertambah. Oke, di sini ada 16 orang ya yang hadir dari online, di sini ada 14. Berarti ada sekitar 32 yang hadir ya. Untuk yang online, bagi yang nggak kedengaran suara saya, boleh di chat ya. Ini kayaknya dari online diam-diam baik nih. Oke, kita lanjut aja lagi ya. Oke, saya dari tadi rupanya nggak nunjukin muka loh, astaga. Nah, beberapa komponen seperti komputer dan telepon telah ada selama beberapa dekade atau beberapa tahun belakangan ini. Kemudian muncul smartphone, TV digital, dan robot sebagai bagian dari TIK yang baru. Nah, smartphone ini dari zaman dahulu bentuknya bagaimana? Ayo, hanya untuk SMS dan teleponan, benar ya? Bentuknya itu tebal dan biasanya itu merek apa yang paling terkenal handphone zaman dahulu? Nokia, benar ya? Nokia di zaman dahulu bahkan sering banget dibuat meme di zaman kemarin disebut sebagai handphone lempar anjing. Karena apa? Karena saking tebalnya, saking besarnya, jika dilempar anjing, anjingnya bakalan mati. Oke, itu adalah jokes zaman sewaktu kemarin. Kemudian makin lama makin berkembang, benar ya? Sampai sekarang ada namanya smartphone digital atau handphone pintar, benar ya? Di beberapa tahun mendatang, kalau saya bilang percaya nggak, bakalan ada smartphone yang tidak ada bentuk fisiknya lagi. Hanya dalam bentuk layar dari tangan kita seperti, ada yang pernah nonton Iron Man? Pernah ya, Iron Man, kemudian Avenger, pernah nonton ya? Teknologi di bagian mereka sudah canggih tidak? Canggih ya. Nah, itu ada kemungkinan tidak jika di masa depan bakalan seperti begitu? Kemungkinan ya. Kemudian, di sini ada TV digital. Sering nggak kita mendengar arti kata digital? Sering ya. Selain ada TV digital, ada apa lagi nih? Ayo, katanya sering banget nih, ada mendengar TV digital. Ada mendengar kata arti digital. Selain TV digital ada apa lagi nih? Benar ya, ada jam tangan digital. Kemudian ada apa lagi nih? Ayo, TV digital, jam tangan digital, koran digital. Kemudian apa lagi nih? Ayo. Yang mau saya tanya, apa sih arti digital ini? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih tambah nilai. Ayo, sama-sama paling gampang loh cari nilai. Ayo, kita sering banget mendengar arti kata digital.
Apa itu arti digital? Ayo, ada TV digital, ada smartphone digital, ada jam tangan digital, ada koran digital. Ayo, apa itu digital? Ayo, yang online kok pada diam-diam aja nih. Handphonenya di sini semua. Gimana? Semua perangkat elektronik, koran elektronik. Katanya digital itu adalah semua perangkat elektronik, benar kan? Nah, tadi saya bilang ada koran digital. Koran termasuk elektronik? Ayo, mana nih? Kita ini nggak perlu harus benar loh, salah juga, kita kan sama-sama belajar ya. Gimana? Pintar, berarti contohnya ada handphone pintar, ada telepon pintar, kemudian jam tangan pintar gitu. Oke, nah arti digital itu adalah begini. Yuk bareng-bareng kita cari ya. Ini stop share dulu ya. Oke, kita baru perhatikan. Banyak yang belum mengaktifin kamera nih, yuk diaktifin dulu yuk. Pembelajaran kita menarik loh. Oke, nah di sini arti digital. Nih, digital merupakan, saya perbesar ya, mau yang online atau offline biar nampak semua. Saya buat sampai 200. Oke. Dilihat bagian yang ininya aja ya. Nah, digital berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani, berarti jari jemari. Apapun yang kita gunakan menggunakan jari disebut sebagai digital. Contohnya, kenapa disebut handphone digital? Handphone itu kita gunakan menggunakan apa? Jari ya, menggunakan tangan. Kemudian smartphone zaman sekarang itu udah ada digitalnya atau layar sentuhnya. Nah, kalau koran itu ada koran fisik yang itu perangkat kerasnya dalam bentuk kertas, kemudian ada koran digital. Nah, koran digital itu kita cukup mengklik-klik saja, kita bisa membaca beritanya. Benar atau salah? Benar ya? Coba sebutin sama saya koran digital, contohnya ada apa nih? Kita dulu nih, ada namanya detik.com. Kemudian ada kompas.com, kemudian ada gimana? Oke, ada Usnews, benar ya? Ada Usnews, kemudian ada apa lagi nih? Nah, masih banyak lagi. Nah, jika kita menggunakan sesuatu menggunakan jari, itu ada plus minusnya. Saya berani jamin di sini semua pasti udah mempunyai namanya smartphone, benar ya? Ada smartphone kita menggunakan pakai jari. Ada nggak di sini yang pakai aplikasi TikTok? Ayo, jangan malu. Sebenarnya nggak malu ya, benar ya? Di sini oke, saya ganti deh, nggak usah TikTok, Instagram. Ada yang main Instagram? Ada ya? Kalau misalnya kenapa disebut sebagai handphone digital atau smartphone digital, enak nggak kalau kita scroll TikTok atau Instagram menggunakan jari seperti begini? Enak ya? Dengan sangat gampang kita bahkan bisa termakan oleh waktu. Yang seharusnya kita tidur jam 10, lihat, aduh bentar lagi, akhirnya kebablasan sampai jam 12 malam. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari si digital ini. Kita diberikan kemudahan, tapi kita bisa membuat lupa akan waktu. Oke, nah ini kita lanjut ya. Berarti kata digital ini adalah berarti jari jemari. Apapun yang menggunakan jari jemari itu disebut juga sebagai digital. Oke, mana nih? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut masuk ke pembelajaran. Nah, kemudian ada robot dan sebagai bagian dari TIK yang baru. Hal robot ini udah hal yang lumrah tidak di dunia. Arti lumrah itu maksudnya adalah hal yang sudah biasa aja nggak di dunia tentang robot. Terlebih di bagian Jepang atau Korea.
Benar ya? Robot itu udah hal yang biasa aja di Jepang atau Korea. Kenapa? Bahkan di zaman sekarang, robot itu digunakan untuk bekerja dan menggantikan manusia. Ada hal positif dan ada hal negatifnya. Hal positifnya itu kenapa sih robot dipekerjakan oleh penciptanya, maksudnya robot nih bekerja di dalam suatu kafe atau restoran dan menggantikan manusia. Kenapa robot dipilih daripada manusia? Ayo. Kenapa nih? Karena tidak pernah capek. Kalau untuk tidak pernah capek itu masih belum benar ya, karena robot itu terbuat dari mesin, mesin itu bisa panas. Alasan yang lain gimana? Untuk yang online dulu nih, saya tanya dulu nih yang online. Pada diam-diam aja nih, yang online gimana nih? Lebih rame di online nih. Ayo Aurel, Cena, Frederick, gimana nih alasannya? Kenapa robot sekarang lebih banyak digunakan untuk bekerja daripada manusia? Karena tidak perlu digaji, Oke, ini alasan yang benar. Tapi bukan jawaban untuk nomor satunya. Kenapa? Robot itu memang tidak perlu digaji, tapi perawatannya besar. Setuju? Benar ya? Sama juga ibaratnya mobil. Semakin makin mahal mobil kita, semakin mahal juga perawatannya, benar ya? Mau itu olinya, mau itu bensinnya, dan lain sebagainya. Untuk contohnya motor, untuk kayak motor bebek yang 110 cc itu pakai pertalite. Kalau motor yang udah di atas 250 yang suaranya ada besar gitu, mereka beralih ke dalam Pertamax turbo. Itu contohnya, dari hal segi minyak saja sudah berbeda. Nah, yang lain gimana nih? Kenapa robot lebih diminati untuk bekerja dibandingkan manusia? Gimana? Hemat tenaga. Oke, itu juga termasuk, tapi bukan nomor satunya. Alasan pertama, karena robot itu gimana? Lebih dimudahkan. Oke, benar juga, tapi masih bukan yang nomor satu. Alasan pertama kenapa robot digunakan itu adalah karena dia tidak bisa mengeluh. Oke, jika kita perintahkan, jika kita program untuk melayani manusia, maka dia akan melayani manusia. Sebagai contoh, handphone kita ini sekarang itu juga disebut sebagai robot. Ketika kita mengklik aplikasi WhatsApp, apa yang terbuka? Kita mengklik aplikasi WhatsApp, apa yang terbuka? WhatsApp juga ya. Ketika kita klik aplikasi YouTube, apa yang terbuka? YouTube juga ya. Pernah nggak jika misalnya kita mengklik sesuatu malah terbuka yang lain? Tidak pernah ya, karena memang sudah semestinya diprogram seperti begitu. Sama juga seperti kita melihat sebuah website jualan. Entah itu OLX, JDID, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Kita mau beli barang, maka barang itu tersebut juga yang akan kita check out-kan. Benar ya? Nah, itu alasan kenapa si robot ini lebih dipakai daripada manusia. Robot diperintahkan begini akan melakukan yang seperti begitu. Kalau manusia jika diperintahkan apa yang pertama kali dilakukan? Contohnya, mama menyuruh nyuci piring atau bersihkan rumah atau nggak usah disuruh bersihkan begitu. Disuruh tidur. Apa yang biasa dilakukan manusia pertama kali? Mana? Benar, mengeluh. Benar ya? Semua manusia pasti pernah mengeluh. Udah jadwalnya tidur, tapi mengeluh dulu. Aduh, bentar lagi lama, masih belum ngantuk aku, masih lagi enak main seperti begini. Robot bisa mengeluh tidak? Tidak bisa ya. Nah, itu adalah alasan kenapa robot lebih dipakai dalam hal pekerjaan dibandingkan manusia. Dari sisi positifnya, sisi negatifnya gimana nih? Ayo, sisi negatifnya, kenapa robot dipakai daripada manusia? Negatifnya itu manusia lebih tersingkirkan, benar ya? Yang seharusnya untuk pekerjaan dia diasingkan, dipecat dari pekerjaannya, dan dia menjadi menganggur. Nah, itu adalah sisi negatifnya. Jadi dalam hal apapun di dalam dunia ini pasti ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Nah, kalau saya bertanya kepada satu orang, siapa yang pede? Sebutin apa kelebihan dan negatifnya. Ada yang mau? Apa kelebihan dalam dirinya, apa kekurangan dalam dirinya? Ada yang berani? Ayo, saya berani jamin di sini semua orang pasti pernah punya namanya kelebihan dan kekurangannya. Sama seperti saya contohnya.
Saya pernah ditanya di kuliah kayak gitu, bahkan menjadi soal ujian semester. Apa kelebihan diri kamu sendiri? Terlalu baik. Apa kekurangan kamu? Terlalu baik. Benar nggak? Kelebihan kamu itu terlalu baik kepada orang. Kekurangan kamu karena terlalu baik, kamu jadi bisa dimanfaatkan orang. Jadi dalam hal terlalu baik itu, apapun yang terlalu itu pasti punya plus minusnya. Terlalu banyak uang, positif atau negatif? Ayo. Oke, benar ya. Tadi Cena benar ya. Sorry nggak saya lihat chatnya. Nah, terlalu banyak uang termasuk positif atau negatif? Yakin positif? Ayo. Terlalu banyak uang itu banyak hal positifnya. Hal negatifnya apa jika misalnya kita banyak uang? Susah dihabiskan. Itu bukan hal negatif loh. Duit itu bisa habis. Sisi negatifnya kita bisa menjadi lebih sombong. Benar? Benar ya? Semalam kebetulan saya sebenarnya sampai sekarang masih kesal. Kesalnya gini. Kemarin saya sendiri main ke Carrefour. Oke, di Carrefour lantai 1 itu ada iBox. Benar ya? Ada iBox untuk beli handphone Apple. Nah, saya masuk lihat handphone terbaru sekarang. Handphone apa terbaru sekarang dari iPhone? iPhone 13 Pro Max. Oke. Kisaran harganya dan tahu berapa? Yang Pro Max 23 sampai 25 juta. Oke. Saya masuk ke sana, biasanya setelah kita masuk di semua tempat, itu ada sales yang namanya untuk melayani kita, benar ya? Nah, saya lagi lihat handphone itu, kemudian masuklah satu keluarga, terdiri dari bapak, mama, 2 anak, laki-laki dan perempuan, oke? Nah, dia masuk ke sana, datanglah satu sales ke sana. Nah, biasanya sales untuk mendatangi satu keluarga, apa yang biasanya dilakukan? Menjelaskan tentang produk tersebut, benar ya? Menjelaskan apa kelebihannya. Jika kita beli, kita dapat ini loh. Kita contohnya dikasih kartu paket, dapat kemudahan, dapat power bank dan lain sebagainya. Masuklah satu keluarga ini, hanya dalam 1 menit mereka keluar. Kenapa keluar gitu? Datang si bapak ini sebelum salesnya menjawab, dia langsung ngomong, saya nggak perlu penjelasan kamu. Dia nggak tahu tentang barang itu. Saya mau ambil iPhone 13 Pro Max warna putih untuk yang ukuran gigabyte-nya 512 GB. Oke. Si sales ini ngomong, oke Pak, saya ambilkan, kelebihannya begini-begini ya, keuntungannya begini-begini ya. Dia langsung ngomong, tidak perlu katanya. Oke. Harganya berapa? Tanyanya 23.500.000. Nah, saya melihat itu tercengang ya, benar ya? Itu harga yang murah atau harga yang mahal? Mahal ya. Saya lebih sakit hatinya, dia memberikannya kepada anak untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD. Oke? Menurut yang hadir saat ini, cocok tidak? Tidak ya. Nah, saya serasa kayak gini masih kesel gitu loh. Itu adalah salah satu contoh perkembangan zaman. Dia datang ke sana tanpa perlu penjelasan, mengikuti permintaan anaknya. Pak, saya mau iPhone 13 Pro Max yang warna putih. Oke, ukurannya ukuran berapa? Terserah papa. Papanya langsung ambil yang paling besar, ukurannya 512 GB. Kalau saya nggak salah di harga 23.500.000 untuk anak perempuan SD. Cocok nggak? Tidak ya. Untuk kita anak SD biasanya mereka ngapain sih? Main game, untuk Zoom doang. Apakah perlu handphone sampai 20-an juta? Ayo. Kalau nggak percaya dengan cakap saya, nanti coba tanya aja, datangin aja ke iBox sana. Ada nggak beli iPhone di harga sekitaran gitu jam 1 siang? Pasti ada. Oke, nah itulah yang mau saya bilang, itulah salah satu contoh perkembangan zaman. Di zaman saya waktu SMA kelas 2, saya ingat banget, baru saya dikasih megang handphone. Di zaman kalian, kelas berapa dikasih pegang handphone? SMP? SMP ya, SMP. Nah, di zaman sekarang, anak SD saja sudah dipegang handphone. Bahkan di sekitar kita, kita sudah lihat anak yang berumur 3 tahun sampai masih anak-anak belum sekolah pun sudah diberikan handphone. Tujuannya apa? Supaya tidak nangis. Benar ya? Nah, itu adalah salah satu perkembangan
bagaimana sih di zaman kita dulu, perbedaannya zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman sekarang. Pokoknya begitu ya, zaman sedulu, zaman kalian, kemudian di zaman anak-anak sekarang. Nah, perbedaannya makin lama makin jelas. Contohnya tadi, dari handphone, ada handphone Nokia. Nah, kemudian masalah tentang mobil. Mobil sekarang, mobil zaman dulu menggunakan bahan bakar bensin. Makin ke sini ada namanya bahan bakar menggunakan listrik. Kalau saya bilang percaya tidak, bakalan ada mobil terbang. Percaya? Nah, tadi saya bilang ada handphone makin lama makin tidak ada fisiknya. Kemudian ada mobil yang makin lama makin terbang. Oke. Sampai sekarang kita masih dihantui dengan yang namanya kiamat. Oke. Kalau saya bilang minggu depan kiamat, ada yang percaya? Kenapa tidak percaya sedangkan kedua ini percaya? Ayo. Sedangkan ini tentang masa depan ketiga-tiganya. Handphone tidak ada wujudnya, kita percaya. Mobil yang masih belum ada bentuknya, bisa terbang, percaya. Kalau saya bilang kiamat minggu depan, kenapa tidak percaya? Karena tidak ada tanda-tandanya. Yang lain, untuk yang online, gimana nih yang online? Ayo. Tentang masa depan loh. Sekarang saya yakin semua punya sosial media. Tahu berita terbaru sekarang? Yang katanya ada gunung di bawah laut meletus. Ada? Oke. Nah, itu bisa dibilang tanda-tanda akhir zaman nggak? Oke. Nah, itu balik ke diri kita sendiri ya. Jadi saya bertanya ketiga ini. Ini semua tentang masa depan. Kenapa tentang yang bagian minggu depan kiamat itu tidak ada yang percaya, sedangkan kedua ini percaya? Ayo. Coba berikan alasan yang logis. Pertanyaan saya gampang atau sulit? Gampang ya. Handphone ini masih belum ada tanda-tandanya juga kalau bakalan seperti yang tadi saya bilang, tidak ada fisiknya, hanya berbentuk layar. Mobil juga masih dalam proses tahap semuanya berganti ke dalam mobil listrik, tapi percaya juga bakalan ada mobil terbang. Kenapa kalau kiamat minggu depan tidak percaya? Ayo. Gimana? Karena yang nomor 3 itu buruk, sedangkan nomor 2 ini adalah hal positif, benar? Benar ya? Manusia itu memang sudah hukumnya mempercayai yang positif, membuang yang negatif. Saya ganti pertanyaannya. Ada yang percaya dengan zodiak? Ada yang percaya dengan zodiak? Yang online dulu nih, saya tanya nih. Ada yang percaya dengan zodiak enggak nih? Ayo, hello, gimana nih? Yang online. Ada yang percaya dengan zodiak? Nah, saya termasuk orang yang tidak percaya zodiak, tapi sebaca zodiak. Ada yang seperti gitu? Ada ya. Tujuannya kenapa? Kita melihat sisi positifnya. Wah, sisi positif saya misalnya di minggu ini, saya misalnya keuangannya lebih bagus lagi. Kemudian biasanya itu ada hal negatifnya, kesehatan kamu menurun. Nah, biasanya sifat manusia itu mengambil sisi positifnya, membuang hal negatifnya. Benar ya? Atau contohnya yang lain nih. Kalau saya bilang, Indra Ken semua kenal? Indra Kesuma yang berasal dari Medan katanya yang dengan kata murah banget, kenal? Kenal ya? Nah, sisinya sekarang kita lihat dia menjadi orang kaya dari kota Medan. Sisi negatifnya banyak sekali orang yang menjelekkannya. Mereka tidak tahu gimana prosesnya, makanya dia seperti begitu. Banyak manusia yang iri tanpa tahu gimana prosesnya. Benar? Benar ya? Nah, jadi itulah yang kita bahas saat ini ya. Kita sampai di 10.45 ya. Oke. Nah, pembelajaran topik kita sampai di sini dulu nih. Ada yang mau bahas teori-teori, kita mau lanjut cerita-cerita boleh? Ada yang mau ditanyain? Oke. Ini kita bahas di minggu depan aja nih.
Oke, nah sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita berjumpa di minggu depan lagi ya. Sampai sini dan bye-bye. Yang offline, yang online.